Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Halo semuanya, selamat bertemu kembali bersama Epic di sini. Sebelumnya, Epic ingatkan sekali lagi bahwa konten kali ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Si cantik dan pangeran buruk rupa. Billy yang saat itu sedang berada di kebunnya tiba-tiba terkejut melihat kuda putih ayahnya pulang sendirian. Melihat itu, Billy sangat khawatir dengan keadaan ayahnya yang entah di mana. Tanpa berpikir panjang, Billy segera menaiki kuda itu dan memintanya mengantarkan di mana sang ayah berada. Sampailah Billy di sebuah istana seperti yang ayahnya kemarin alami. Ia memasuki istana itu dan memeriksanya. Tanpa sepengetahuan Billy, para perabot istana yang bicara itu memperbincangkan Billy. Mereka menyaksikan seorang gadis cantik memasuki istana. Billy kemudian menemukan ayahnya terkurung di sebuah penjara besi. Sang ayah menyuruhnya pulang karena ini adalah tempat berbahaya. Tidak lama kemudian terdengar raungan yang sangat menakutkan. Tanpa takut, Billy mencari suara itu. Terdengar suara bahwa ayahnya adalah pencuri mawar dan layak untuk dihukum. Billy berkata bahwa dialah yang meminta mawar itu. Jadi Billy meminta agar dia saja yang dihukum dan bukan ayahnya. Sang ayah berkata untuk jangan berkata seperti itu. Hukuman pencuri mawar di sini adalah untuk selamanya. Setelah Billy melihat makhluk itu, dia sangat terkejut. Makhluk itu segera menawarkan pilihan. Billy atau ayahnya yang akan tinggal di sini selamanya. Billy akhirnya memutuskan bahwa ialah yang akan tinggal menggantikan ayahnya menjalani hukuman. Makhluk buas itu pun membebaskan ayahnya. Suatu ketika sang lilin menolong Billy dan membuka pintu penjara tempat Billy dikurung. Billy keluar penjara dan melihat sesosok tempat lilin yang bisa bicara menggantung di kunci penjara. Tanpa dosa, Billy pun memukul gagang lilin itu dengan kursi kecil karena terkejut. Tidak hanya itu, sebuah jam yang bisa bicara pun datang menghampiri mereka. Akhirnya mereka bertiga berjalan di luar bersama layaknya seorang teman. Jam dan lilin hendak mengantarkan Billy menunjukkan kamar untuk Billy tinggal. Dalam perjalanan, mereka mengatakan Billy bisa pergi kemanapun di istana ini, kecuali istana sebelah barat. Billy memasuki kamar yang ditunjukkan mereka dan takjub melihat keindahan kamar yang akan ia tempati. Sepertinya kini Billy tahu bahwa banyak benda-benda di istana ini yang bisa bicara dan seperti teman baginya. Cerita beralih di desa. Sang ayah kini telah sampai di desa. Dia bermaksud mencari pertolongan dengan mengatakan ke penduduk bahwa putrinya kini ditawan oleh makhluk yang mengerikan di sebuah istana. Penduduk tak percaya dan menertawakan sang ayah. Bahkan ketika sang ayah menceritakan salju di sana, para penduduk pun semakin tak percaya. Cerita kembali ke istana. Tampak sang makhluk mengerikan seperti monster itu memarahi sang lilin karena menyediakan makanan, kamar, dan gaun buat
Lilin lalu mengatakan ke monster itu, mungkin dia yang akan mematahkan kutukan ini. Lilin memohon agar sang monster mencoba baik padanya, agar kutukan ini bisa segera hilang. Sang monster berkata bahwa dia hanya seorang pencuri. Tapi sang teko mengingatkan untuk tidak menilai seseorang hanya dari tampilannya. Beberapa saat kemudian, dengan garang sang monster mengetuk pintu kamar Belle dan meminta ikut makan malam. Para perabot mengingatkan untuk menggunakan cara dan suara yang lebih lembut. Sang monster terlihat aneh ketika diminta tersenyum oleh para perabot. Dari dalam ruangan Belle mengatakan bahwa Belle dikurung, tapi sang monster meminta untuk makan malam. Pertengkaran mulut pun tak bisa dihindari. Sang monster pergi dengan rasa kesal. Dia pergi ke kamarnya sendiri. Kemudian tampak sang monster mengambil sebuah kaca ajaib. Kaca itu dapat menunjukkan keberadaan Belle saat ini. Terlihat sekuntum mawar berada di dalam sebuah botol kaca besar. Itu adalah mawar ajaib yang ditinggalkan penyihir dahulu kala. Kini, satu helai kelopak mawar itu baru saja gugur. Kejadian ini segera diketahui seluruh penghuni istana kecuali Belle yang sampai saat ini belum mengetahui adanya kutukan itu. Belle bermaksud keluar istana dari jendela menggunakan kain yang telah ia sambung untuk menuruni istana. Namun hal itu dihentikan oleh sang teko yang datang menghiburnya. Akhirnya Belle mau untuk ikut makan malam bersama, tapi sang monster tidak muncul. Sepertinya ia masih kesal pada Belle. Selesai makan, Belle kembali ke kamarnya. Tapi dalam perjalanan dia melihat tangga yang menuju sisi barat. Dia penasaran dan sangat ingin tahu ada apa di sisi barat. Belle pun berjalan menuju sisi barat. Setelah sampai di sana, Belle mengetahui bahwa ini adalah kamar sang monster yang kebetulan sedang tak ada di situ. Belle menghampiri sekuntum mawar yang tertutup kaca. Tiba-tiba sang monster datang dan berteriak, "Jangan menyentuh!" Dia terlihat sangat marah. Belle ketakutan dan lari meninggalkan ruangan itu. Dia bermaksud meninggalkan istana itu. Dengan menunggang kuda, dia memacu kudanya untuk meninggalkan istana itu. Nampak sekawanan serigala mengejar Belle. Belle terpojok oleh sekawanan serigala. Dia berusaha melawan kawanan serigala itu. Tak lama, sang monster tiba-tiba muncul dan menolong Belle. Para serigala pun dibanting oleh sang monster. Gigitan serigala pun tidak dirasakan sang monster yang terus menghajar kawanan serigala. Serigala akhirnya lari ketakutan. Sang monster yang badannya penuh luka akhirnya pun tak mampu berdiri. Belle pun tak tega dan menolong sang monster, kemudian membawanya kembali ke istana.